Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yoza Wiratama dari channel YouTube Belajar Data. Nah, kali ini kita akan membahas source code untuk membuat buku tamu. Source code ini akan menggunakan .NET ya, seperti kita materi-materi kita sebelumnya. Oke, nah pada kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi buku tamu yang mana buku tamu ini akan mendaftarkan informasi-informasi tamu seperti hal layaknya buku tamu gitu sih. Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa di like and subscribe ya, dan juga jangan lupa kalau misalnya pertanyaan untuk tanya di komentar ya. Oke, sip, kita langsung saja di sini karena kita akan fokus pada pembahasan source code. Jadi kita tidak akan berlama-lama, kita akan fokus pembahasan saja, tidak ada pembuatan code. Paling seperti ini saya demokan dulu aplikasi yang akan kita coba buat ya. Sip. Nah, saya sudah buat sedikit source code-nya. Di sini saya ada slash tamu. Oke. Oke. Nah, pada kasus ini si aplikasi tamu ini harusnya sudah bisa. Oh ya. Oke, nah tadi saya lupa nyalain database-nya ya. Oke, sip. Nah, ini sudah bisa nyala ya. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk menyalakan database-nya dulu sebelum memulai pengerjaannya ya. Dan juga untuk instalasinya, bagaimana cara menginstalnya itu akan ada di dalam description dari aplikasi ini ya atau video ini gitu sih. Nah, oke, kita langsung saja. Jadi ini adalah daftar tamunya. Kita bisa melakukan tambah, misalnya yang masuk itu adalah bernama Bagas. Bagas itu berasal dari misalnya itu adalah Jogja gitu dan masuk ya. Jadi di sini ada Bagas dari dan sudah masuk. Di sini bisa diedit gitu. Misal Bagas tadi itu nama apa namanya diganti namanya gitu. Misal lokasinya pun juga bisa diganti ya gitu misalnya ya. Dan juga nantinya bisa di-delete ya. Nah, sip, selesai. Cepat dan sederhana ya, kayak gitu sih. Jadi CRUD-nya udah bisa. Oke, nah di sini kita akan langsung fokus pada pembahasan source code-nya ya, oke, teman-teman ya. Oke, pertama adalah teman-teman yang perlu pertama kali dibuat itu pasti selalu berhubungan dengan model ya. Jadi dari model ini kita bisa pelajari bahwa ternyata tamu itu informasi yang paling utama untuk disimpan adalah namanya dan alamatnya. Terus tanggal waktu ini adalah tanggal waktu kapan si tamu itu datang gitu ya, atau dia membuat buku tamunya itu, mendaftarkan data dia. Selanjutnya adalah kalau misal model sudah dibuat gitu, selanjutnya adalah teman-teman perlu membuat DB konteks ya. Nah, DB konteksnya itu sederhana seperti ini source code-nya. Mungkin kalau misal code-nya kurang kelihatan, saya akan besarkan sedikit. Oke, appearance. Oke, zoom in ya. Nah, ini kan jadi lebih terlihat ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting di sini yang perlu teman-teman pahami adalah di sini ada nama kelasnya ya, application context. Jadi kalau misal teman-teman di sini buatnya adalah app context, itu juga tidak masalah, cuma nanti perlu diperhatikan di bagian-bagian lainnya gitu sih. Nah, di sini dia akan melakukan extends atau base terhadap DB context, ini wajib sama sama terus selanjutnya adalah di sini ada konstruktornya. Konstruktornya ini harus sama dengan nama kelasnya. Terus di sini juga ada DB konteksnya juga ya, DB konteks options ya di sini. Nah, ini wajib sama dengan yang saya tulis ya. Nah, ini wajib sama dengan nama kelas. Gitu, baru setelah itu base ya. Nah, ini baru kita mendaftarkan daftar tamunya, ya informasi tamunya. Jadi gini, ini akan menjadi sebuah tabel nanti di database gitu, yang mana nanti tabel ini itu akan terisi. Kalau misal kita create bakal terisi, kalau misal kita update bakal terupdate dan lain-lainnya. Begitu juga. Nah, kalau misal tadi model kita itu tamu itu menggunakan singular atau cuma satu data aja gitu. Tapi kalau misal sudah untuk berhubungan dengan tabel itu akan fokus pada jamak ya, maka dari itu di sini ditambahkan S gitu. Bagaimana bahasa Inggris ya gitu. Jadi kalau misalnya jamak tambahin S belakangnya. Nah, setelah kita membuat DB konteks gitu, baru kita mendaftarkan DB konteks tersebut dengan koneksi database-nya gitu. Jadi teman-teman perlu menambahkan misalnya using, kebetulan di sini nama nama namespace saya ya, ini kan namespace ya. Itu ada buku tamu tes. Jadi itu teman-teman perlu menyesuaikan dengan namespace teman-teman masing-masing ya. Kayak gitu. Selanjutnya adalah di bagian di bawah var builder ini, setelah builder ini tambahkan builder.service at dbcontact.
di sini baru nama application konteksnya. Tadi kalau misal konteksnya itu namanya yang berbeda, maka sesuaikan. Setelah itu options, baru di sini gunakan use MySQL ya, gitu. Dan di sini baru connection stringnya. Nah, connection string yang kita gunakan saat ini untuk belajar itu menggunakan server sama dengan localhost, jangan lupa ada titik komanya. Selanjutnya adalah database sama dengan buku tamu. Ini nama databasenya itu disesuaikan ya, tergantung dari teman-teman. Jangan lupa databasenya harus dibuat dulu sebelum teman-teman melakukan pengerjaan ini ya, teman-teman. Nah, ini kalau misal kita lihat, di sini saya sudah buat dulu buku tamu ya namanya ya. Terus selanjutnya adalah user ID-nya. Nah, karena kita menggunakan MySQL, MySQL ini dia perlu penyesuaian sedikit. Jadi ada tambahan sedikit code yang sama, yaitu server server version, auto detect, dan disesuaikan connection string-nya sama dengan yang di atas. Nah, cukup seperti itu saja. Nah, oke. Sebelum saya jauh lagi melangkah, saya akan coba share sedikit CSprout yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan adalah Microsoft Visual Studio, Web Code Generation Design, sama untuk MySQL-nya saya menggunakan Pomelo Entity Framework Core MySQL ya. Kebetulan saya lagi gunakan yang versi 7 ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan versi teman-teman masing-masing. Saya untuk kelancaran dari materi ini sebaiknya gunakan yang versi 7 juga. Oke, sip. Selanjutnya teman-teman, nah kita baru masuk ke bagian utamanya. Nah, di bagian utamanya kita akan fokus pada controller. Nah, kalau misal teman-teman baru buat aplikasinya ataupun baru buat code ini gitu, project ini itu sudah memiliki home controller ya gitu. Nah, tapi kita akan membuat controller baru namanya tamu controller ya, teman-teman ya. Nah, si tamu controller ini terdapat beberapa fungsi yang perlu teman-teman pahami. Pertama adalah di sini adalah tamu controller ya, yang mana dia akan melakukan extend terhadap controller. Kalau teman-teman sudah terbiasa membuat aplikasi REST API, otomatis controllernya akan berbeda. Karena kalau misal di REST API namanya controller base, bukan controller doang ya. Nah, karena kita di sini kita akan fokus pada MVC, otomatis di sini namanya akan kita gunakan adalah controller. Selanjutnya di sini ada loggernya. Loggernya kita akan menggunakan nama yang sama dengan nama kelasnya, yaitu tamu controller. Terus di sini kita tambahkan lagi application konteksnya, sesuaikan dengan nama konteks yang teman-teman sudah buat. Nah, selanjutnya lagi adalah di sini kita konstruktornya juga harus disesuaikan. Jangan lupa disesuaikan, tambahkan application konteksnya ya, gitu. Dan di sini ada logger dan konteksnya. Oke, selanjutnya adalah, nah di sini baru kita akan membuatkan action yang akan terhubung dengan view-nya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, actionnya ini pertama adalah index. Jadi kalau misalnya teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa di setiap website aplikasi itu biasanya itu index itu adalah halaman yang pertama kali ya, index dan default ya. Nah, di sini akan menjadi halaman utama dari si tamu. Kalau misal teman-teman sudah membuat tamu controller, teman-teman perlu membuka folder view dan membuat folder tamu ya, teman-teman ya. Nah, oke, ini folder tamu ya. Jadi ini tidak terbuat otomatis, teman-teman buat manual dulu saat ini. Ada cara otomatisnya itu dengan scaffolding, cuma kita tidak bahas saat ini. Selanjutnya adalah kalau misal teman-teman sudah membuat indeks, jadi di sini kita ada indeks, di mana indeks ini public, async, task, ini kan artinya agar dianya bisa asinkronus, terus ada halaman indeks, di return adalah, yang di return adalah data tamunya ya, di list ya. Setelah itu, karena kita sudah punya action index, kita hanya perlu menambahkan satu halaman indeks ya, index.cs HTML. Nah, di sini pada index.cs HTML, teman-teman perlu menambahkan modal. Nah, ini kita tujuannya apa? Memberitahu kepada .NET Core MVC ini bahwa halaman ini sudah ditentukan modelnya. Modelnya harus sesuai dengan IEnumerable. IEnumerable ini mirip dengan listing ya. Jadi bisa juga jadi namanya itu list ya, atau iList ya. Jadi add modelnya jangan lupa. Terus ini nama namespace-nya, namespace teman masing-masing. Ini bisa kalau misal mau dibandingkan, bisa dibandingkan dengan yang ada teman buat di sini ya, teman-teman buat di sini ya. Oke. Selanjutnya sudah disesuaikan, dan jangan lupa di sini kita tambahkan add gitu kan. Nah, add di sini ini adalah salah satu special code-nya dari si .NET Core MVC agar kita bisa memasukkan source code .NET di dalamnya. Jadi jangan lupa di sini ada view datanya, view data title tamu ini untuk ngasih tahu bahwa halaman ini akan memiliki title yaitu tamu page. Nah, gitu. Contohnya ya seperti di atas ini ya, tamu page ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah
nomor ini nanti untuk numerical dari incremental dari si halaman ya. Ini misalnya contohnya di sini ada 1, 2 gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan membuat sebuah URL di sini adalah ini anchor kayak biasa gitu kan anchornya. Terus di sini ada ASP action tambah. Nah, maksud ASP action tambah ini akan membuat link secara otomatis di Keynote masuk ke tamu controller bagian action yang tambah ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu saya jelasin itu untuk yang indeksnya. Selanjutnya teman-teman kayak membuat tabel biasa, kebetulan kita secara default dari si .NET ini gunakan eh, Bootstrap, jadi kita bisa ngikutin CSS-nya Bootstrap. Selanjutnya di sini ada for each, item, model, karena modelnya tadi tulis itu bisa langsung di for each. Dan tuh di sini akan menampilkan sebentar ya supaya tidak tertutup. Nah, di sini akan menampilkan informasi-informasi dari si for each-nya atau itemnya. Kurang lebih di sini kan tadi si tamu itu punya nama, punya alamat, dan tanggal waktunya, kayak gitu ya. Selanjutnya di sini ada edit. Untuk editnya sendiri, di sini ada kayak tadi ya, ada ASP action-nya. ASP action-nya itu edit, terus itu seperti yang sama ya, di sini kan ada edit. Terus tuh dia punya parameter ID ya. Maka dulu kita tambahkan ASP root ID, item ID. Itemnya itu maksudnya item di sini ya. ID-nya itu diambil, ditaruh di sini. Terus itu nama label dari si buttonnya. Nah, untuk delete bisa lakukan seperti ini kurang lebih ya. Nanti akan saya jelaskan untuk yang delete-nya. Nah, oke. Selanjutnya adalah masuk ke tamu controller. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa ada action tambah ya. Nah, action tambahnya untuk di awal itu kita tidak perlu mengambil data apapun, cukup melakukan view aja, return view seperti biasa. Setelah itu di sini akan ada namanya HTTP post. Nah, atribut ini menandakan bahwa action ini hanya bisa diakses melalui HTTP post ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melakukan form submit itu dia akan menggunakan HTTP post dan di sini ada validate anti forgery key token ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengamankan bahwa si action ini itu cuma bisa diakses bila memiliki token tertentu sehingga kita akan lebih aman. Ini bagian dari security.NET Core ya. Nah, mungkin ini juga dimiliki oleh framework yang lain ya, karena ini sudah menjadi standar gitu sih. Nah, kalau misal dan begitu si action ini tidak bisa sembarangan diakses oleh para hacker, sehingga minimal meminimalisirnya. Setelah itu kita akan melakukan binding di sini dengan nama dan alamat, terus masuk ke tamu. Setelah itu dia akan melakukan validasi. Model state is valid. Valid enggak ya? Gitu ya. Kalau misalnya nggak valid, dia akan error. Kurang lebih errornya seperti ini ya. Misal saya ya saya simpan, bilang nama fieldnya ini required dan alamat juga required gitu kata dia kan. Nah, jadi dia kalau misalnya valid, dia akan masuk ke dalam sini. Tapi kalau tidak valid, dia akan mengembalikan atau menampilkan informasi errornya gitu sih. Nah, selanjutnya adalah kalau misal dia valid, di sini tinggal kita tambahkan tanggal waktunya adalah saat ini. Setelah itu ditambahkan ke dalam tamu dan di save ya. Konteksnya di save dan itu datanya tersimpan dan baru di redirect ke indeks. Indeksnya adalah yang di atas ini. Jadi nanti dia bakal nge-redirect maka dari itu kalau misal sudah selesai dia akan masuk ke indeks lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk halaman dari si tambahnya itu sederhana teman-teman. Teman-teman cuma tuh pastinya perlu mendaftarkan modelnya seperti sebelumnya. Modelnya kurang lebih seperti ini. Jangan lupa ini disesuaikan dengan model teman-teman ya. Terus itu di sini ada view data title-nya. Title-nya sudah ditemukan tambah tamu baru. Ini juga berhubungan dengan title yang ada di halaman nantinya. Terus jangan lupa di sini tambahkan form ASP action. Jadi ASP action-nya itu ditujukan kepada action-nya si tambah di sini ya, tambah. Selanjutnya tinggal kita di sini adalah validation summary. Jadi berdasarkan model. Jadi berdasarkan modelnya. Jadi kalau misal tadi itu nama itu wajib karena tidak diisi dia melakukan validation ya berdasarkan model. Selanjutnya adalah ini adalah form group-nya. Ini ASP4-nya untuk nama. Jadi ini harus ditujukan kepada model nama. Di sini juga ditujukan pada model nama. Jadi kalau misal pada model ini, tamu ya. Oke, saya coba buka model tamunya lagi, biar mudah. Nah, di sini ada nama, ada alamat. Jadi itu dia disesuaikan dengan nama, sorry.
Nah, disesuaikan pada, nama dan juga pada modelnya tadi juga nama ya. Nah, di sini untuk validasinya, jadi kalau misal ternyata ada error atau validasi, dia akan ditampilkan di bawah sini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini juga untuk alamat, juga sama kayak nama dan ini melakukan submit. Nah, yang paling penting adalah code yang pada di bawah ini wajib ada ya, karena ini akan berhubungan dengan validation script parsialnya ya. Jadi kalau misal ini berhubungan dengan validasi anti forgery key-nya. Jadi dia bakal berhubungan bagaimana dia lakukan validasi security-nya ya. Jadi dia ngasih tahu ke server gitu bahwa pengiriman data ini aman gitu ya, sudah sesuai gitu sih. Intinya dia yang akan bantunya. Oke, selanjutnya adalah edit. Nah, edit di sini ada ID-nya nih, teman-teman. Kenapa? Kita perlu tahu apa yang harus diedit. Maka itu kita siapkan ID-nya. Setelah itu dari ID-nya tinggal apa namanya itu kita cek ID-nya null atau enggak. Kalau misalnya ID-nya null, maka di return not found. Tapi kalau misalnya ID-nya tidak null, akan masuk. Dia akan mencari data berdasarkan ID-nya, dimasukkan dalam data tamu. Kalau misal tamunya itu tidak ditemukan berdasarkan ID ini, maka dikasih tahu lagi not found lagi atau tidak ditemukan. Selanjutnya adalah di sini ada view tamu. Jadi kita akan kembali lagi ke view bagian edit ya, teman-teman. Ini adalah view terakhirnya. Nah, pada view edit ini kita juga sudah memberikan model buku tamu, model tamu ya. Jangan lupa ya di sini ya teman-teman, ini harus disesuaikan model teman masing-masing. Nah, tujuannya apa? Kita sudah memberitahu pada si view ini ada data yang dikirim. Datanya itu adalah data tamu. Jadi data tamu di sini harus memiliki tipe data yang sama dengan yang ada di model di sini. Pas dia dikirim dan diterima bahwa oh dia ada ID-nya, ID-nya akan diisi. Terus nih ada namanya, namanya akan diisi. Terus ada alamatnya, alamatnya akan diisi. Yang ngisi itu langsung si dari si framework-nya sendiri ya, teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nih saat saya melakukan pengiriman ya, saya lakukan edit, tek, ini ada ID 4 di atasnya ini, teman-teman, ID 4. Terus tuh di sini dia mengambil data ke database, ada ID 4 ini punya nama namanya Dava, dia akan ngisiin. Si ID 4 ini punya alamat namanya tes, ya udah akan diisi kayak gitu ya. Nah, kalau misal sudah jangan lupa nih untuk bagian script-nya tolong disesuaikan juga untuk validation script parsialnya ya. Saat submit diklik, ini kan ada tombol submit ya. Submit ini diklik, dia bakal ngasih tahu bahwa ini akan dituju pada ASP action edit ya. Nah, masuk bagian editnya jangan seperti yang tadi ada ini gunakan HTTP post, di sini ada validate anti forgery token, dan di sini ada yang beda sedikit. Dia ada parameter ID-nya. Ya, ini udah sesuai dengan pad yang ada di atas ya. Terus di sini ada bindingnya. Nah, kali ini bindingnya beda ya. Bindingnya ada ID, nama, dan alamat. Dia bakal kita perlu ngecek dulu nih data yang masuk di dalam binding ini dengan yang dibandingkan dengan yang ada di pad nih ya. Data yang ada di pad ini sama dengan yang kita coba lihat nih karena ada sesuatu yang hidden tuh, teman-teman. Oke. Nah, nih. Nah, dengan data yang hidden nih, kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, di bawah ini nih ada yang hidden. Sorry. Nah, ini ada yang hidden, itu nilainya 4 ya. Nah, 4 yang ada di sini akan dibandingkan dengan 4 yang ada di atas, oke? Oke, nah setelah dibandingkan, kalau misal dia tidak sesuai bakal akan di return not found, tapi kalau misal dikembalikan dengan benar, dia akan pengecekan lagi nih, valid nggak modelnya gitu. Misalnya tadi itu ada yang tidak ada isinya, gitu. Nah, langsung tuh kata dia, name the name field is required ya, gitu. Dia error dia kan. Nah, selanjutnya adalah kita harus melakukan pengecekan ulang nih. ID tadi itu sudah ada nggak nih? Takutnya nanti kalau misal ada orang yang iseng itu akan ID tadi itu akan dicetak secara paksa sama oleh dia gitu kan. Jadi kita harus ada pengecekan lagi. Oh ternyata kalau tidak ada akan ada font. Kalau ada si data font ini tinggal diupdate ya sesuai data dengan yang dikirim. Ini kan data yang dikirim, ini data yang ditemukan. Oke ya. Kalau misal udah dibandingkan jangan lupa untuk di save. Kalau misal sudah di save berhasil, jangan lupa untuk di return ke indeks lagi. Artinya kembali ke halaman indeks ya. Nah, kita masuk bagian paling terakhir. Bagian paling terakhir itu adalah untuk delete ya teman-teman ya. Nah, untuk delete itu cukup tricky. Jadi di sini untuk delete itu perlu sebuah form. Form ini kita kasih tahu bahwa dia akan mirip ke ASP action delete ya. Dia bakal masuk ke delete ini ya. Nah, action name-nya adalah delete. Selanjutnya adalah dia bakal memberitahu bahwa ini ada root ID-nya. Root ID-nya itu kurang lebih seperti ini ya, ini ID gitu.
Heeh, selanjutnya metodenya adalah POST ya. Nah, karena apa? Di sini karena HTTP POST ya, teman-teman. Dan tuh sebelum saat dia submit, jangan lupa konfirmasi dulu nih, apakah Anda yakin ingin menghapus, gitu kan. Nah, kalau misal kasusnya, ini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Saat, nih, apakah Anda yakin menghapus? Nih ya, muncul ya di atasnya. Kalau iya, oke ya, oke ya. Nah, selanjutnya, terakhir, kalau sudah, ini adalah untuk tombol buttonnya ya. Nah, di dalamnya itu cukup sederhana. Tadi sudah kita melakukan pengiriman ID. Setelah pengiriman ID, teman-teman bisa ambil nih, mencari data tamunya. Ada nggak tamunya? Kalau tamunya tidak sama dengan nol, gitu. Jadi kalau tidak sama dengan nol, artinya tamunya ditemukan, itu cukup di remove. Heeh. Konteks kita, nama apa namanya DB setnya, terus langsung di remove tamu. Setelah itu jangan lupa di save, gitu. Dan di redirect ke indeks. Tapi kalau misal tidak ditemukan, ya kasih tahu aja not found. Dah, selesai. Sederhana ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman saya eh, untuk source code dari si buku tamu ini sudah saya siapkan di GitHub. Untuk linknya itu akan ada eh, di catatan ya teman-teman ya. Ini kebetulan ada di GitHub yang sudah saya siapkan. Sebentar ya, saya juga. Nah, dia di .NET MVC buku tamu ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal download dan pelajari atau tinggal mempelajari sesuai dengan yang source code yang tadi tulisannya sudah saya jelaskan ya, teman-teman ya. Nih, sudah sama gitu. Jadi bisa dipelajari berdasarkan dari ini. Untuk linknya bisa diambil di ini ya, di bagian description. Nah, bila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya kepada saya melalui kolom komentar ataupun juga via email ya. Oke, terima kasih untuk sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa di like and subscribe ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.